Singkat, padat, dan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ayyuhal Walad. Terakhir kita sudah bahas amal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Adapun 4 hal yang harus kamu lakukan. Kan beliau memberikan nasihat 8 hal, 4 ditinggalkan, 4 dikerjakan. 4 yang sudah ditinggalkan sudah kita bahas. Kita sudah masuk juga ke 4 yang hendaknya kita kerjakan dari nasihatnya beliau. Karena kitab ini atau risalah ini isinya memang nasihat dari seorang guru sekaligus ayah, atau bahasa yang sering kita dengar tuh dari seorang murabbi kepada anaknya, kepada santrinya untuk mendidik jiwanya, ruhaniyahnya. Radhiyallahu ankum, beliau mengatakan adapun 4 hal yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu tanamkan dalam kehidupan hari-harimu. Apa itu? Anta ja'ala mu'amalataka ma Allah ta'ala bihaitsu law amala ma'aka biha 'abduka tarda anta biha minhu wa la yadhiqu khaturuka 'alaih wa la taghdab wa ma tarda li nafsika min 'abdika al-majazi la yardallahu ta'ala anka wa huwa sayyidukal haqiqi. Naam, kata beliau, adapun yang pertama, kata beliau, hendaknya kamu menjadikan muamalahmu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kadar seandai kata kamu memiliki seorang budak atau karyawan atau pembantu, bagaimana perlakuannya dia yang tidak membuat kamu senang, maka jangan lakukan begitu kepada Allah. Seperti membangkang atau tidak mentaati perintah atasan, disuruh masuk jam 8 ke kantor, datang jam berapa? Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Atau titip absen. Sekarang agak susah karena pakai fingerprint. Nah, kalau kamu tidak mau karyawan kamu, budakmu, pembantumu seperti ini, maka jangan begitu sama Allah. Loh, maksudnya gimana? Kan sehari Allah cuma minta waktu kita minimal 5 waktu. Itu saja kita sudah sering sekali terlambat. Kecuali Pak Haji Akram sama para pengurus masjid. Kalau beliau terlambat, wassalam kita. Tapi untuk kita yang mungkin disibukkan dengan dunia, maka ini harus kita sadari. Kita harus sadari, oh berarti selama ini kenapa kok pertolongan Allah itu lambat datangnya? Karena saya sendiri lambat datangin Allah. Saya ini cuma cepat apa? Cuma cepat nuntut Allahnya. Saya ini cuma cepat apa? Nyalahkan Allahnya. Saya ini cuma cepat apa? Putus asanya. Di usia sekarang seumpama, kenapa saya di usia sekarang belum menikah seumpama? Ya nggak niat nyindir, tapi ini gambaran. Maka kamu selama muda kamu, dari kanak-kanak, remaja, sampai kamu lulus SMA, itu kamu ngapain aja? Kemana kamu dari Allah? Nah, begitu sekarang kamu ngerasa sudah tua, sudah nggak mampu apa-apa, nggak punya apa-apa, kamu nyalakan Allah. Faham? Jadi begitu, jadikan muamalah kamu kepada Allah seakan-akan kalau kamu punya pembantu, karyawan, budak atau apapun itu namanya, kamu nggak pengen kesel sama dia, maka kamu harus perhatikan bagaimana dia bermuamalah sama kamu. Oh, dia bermuamalahnya begini, Bib, dia suka terlambat, saya nggak suka, maka Allah juga nggak suka kamu suka terlambat. Bib, dia selalu ngabaikan panggilan saya panggil, sumpama Andre, dipanggil Andre, tidak dijawab. Tidak dijawab. Sekali dipanggil, 2 kali dipanggil, 3 kali dipanggil, enggak dijawab. Bib, saya enggak suka begitu, Bib. Saya manggil karyawan kok saya gaji, kok dia enggak ngehargain panggilan saya. Nah, sedangkan ini Allah manggil kita sehari 5 kali. Sudah dikasih tahu di Al-Quran semuanya ada. Semuanya nyata. Tapi kita selalu mengabaikan. Apa yang ngebuat kamu senang, maka itu bisa ngebuat Allah senang. Artinya gini, kalau kita ngelihat karyawan, Masya Allah berprestasi. Jam 8 masuk kantor, dia jam 7.45 sudah siap di depan pintu kantor. Begitu jam 7 kurang 5, jam 8 kurang 5 pintu dibuka, sebelum dia fingerprint dia bersih-bersih dulu. Siapa yang gak suka bos begini? Gajinya ditambah, kan begitu. Nanti ada bonusnya,
Kerjaan walaupun jam 5 pulang belum selesai dia selesaikan. Dikasih tambahan uang lembur. Walaupun itu kesalahan dia, tapi ngelihat semangatnya, dia betul-betul ngejaga perusahaan atau dia jaga toko dan lain sebagainya. Itu sebagai bos senang dikasih lebih. Dan Allah pun demikian saat kita ngedekati Allah dengan perkara-perkara sunnah. Makanya Nabi SAW pernah menyatakan wala yazalu wa ma yazalu abdun yataqarrabu ilallah ahabba ilallah mimma aftarada alaih. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah senangi kecuali dengan apa yang telah Allah wajibkan. Itu dulu dijaga. Kewajiban kamu apa saja, apa cuma 5 waktu? Tidak. Apalagi kewajiban kita belajar, bersabar, menerima takdir, senantiasa bersyukur dan lain-lain. Itu semua proses, itu kewajiban kita. Kemudian kata Nabi SAW, wala yazalu abdun yataqarrabu ilallah bin nawafili hatta ahabbahu. Tapi ada hamba-hamba Allah yang terus dia tingkatkan pendekatan dirinya kepada Allah dengan hal-hal yang tambahan atau perkara-perkara sunnah. Belum adzan subuh anggap jam 5 pas. Jam 4 dia sudah bangun, dia mandi, dia sudah segar, dia bangun tahajud. Kemudian dia tutup dengan witir. Walaupun cuma 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Habis itu dia jalan ke masjid. Ya kalau jauh naik motor lah, jangan juga jalan kaki. Sampai ke masjid, dia sholat sunnah. Kalau seumpama belum dibuka, dia tunggu, dia bersihkan halaman masjid. Datang pengurus masjidnya. Datangnya juga duluan, dibersih-bersihkan dalam masjid, disiapkan semua. Habis itu dia sebelum adzan karena masih ada waktu 15 menit, dia sholat sunnah lagi tahiyatul masjid. Dan seterusnya, dia tambah, dia zikir sampai menjelang adzan, dia adzan. Kan ini perkara-perkara sunnah. Hatta ahabbahullah kata Nabi, Allah tuh cinta sama dia langsung. Allah pasti cinta sama dia. Sama kayak karyawan kan begitu. Karyawan kan begitu. Mungkin dia pertamanya OB di sebuah rumah sakit seumpama. Rajin ini semua diangkat jadi kepala cleaning service seumpama. Diangkat lagi jadi kepala rumah sakit, itu nggak mungkin. Itu butuh ilmu kalau itu. Nggak, artinya bosnya bakal senang paling tidak banyak bonus yang dia dapatkan. Paling tidak banyak bonus yang dia dapatkan. Karena dia nyenengin hati bosnya. Yang wajib dijaga, kemudian ada perkara-perkara tambahan atau sunnah tadi dia tambahkan. Nah, jadikan muamalah kita kepada Allah seperti ini. Karena Allah itu bos kita, pemilik kita, raja kita, tuan kita yang harus kita layani secara hakikatan. Sampai ada satu orang saleh bilang, sebetulnya duduknya kita saat ini sebenarnya ini sampingan. Cuma nunggu waktu subuh. Nanti habis subuh kita sholat subuh, kita kerja ini semua itu sampingan. Ngantar anak sekolah, kemudian dan lain-lainnya. Sampai waktu duhur, itu kewajiban. Nanti habis duhur lagi, sampingan lagi yang kita kerjakan. Ini enggak, ini kita balik semuanya. Allahnya kita sampingkan, kebutuhan kita seakan-akan itu yang paling utama. Sampai kita berani mengabaikan Allah. Semua dari kita. Sayanya iya. Terutama seringkali kita sholatnya terlambat. Baca Qur'annya pun jarang. Bahkan naudzubillah sampai sekarang ada yang sudah umur 40 juga gak bisa ngaji masih. Berarti dia selama ini berapa lama dia sudah mengabaikan Allah. Ada yang umur 30 gak bisa ngaji. Ada yang umur 25. Ada yang 28. Ada yang begini, ada yang begini. Tapi kalau di jalanan ngomongnya paling jago. Seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Padahal dia hidupnya di bumi Allah. Makan dari rezeki yang Allah kasih. Semuanya hadiah dari Allah. Dan dia tidak sadar. Dia lupa diri. Harusnya dia belajar untuk menjadi seorang hamba. Ini yang pertama kata beliau. Kemudian yang kedua, wathani kullama amilta bin nas ij'alhu kama tarda li nafsika minhum li'annahu la yakmul imanu 'abdin
hatta yuhibba li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsih. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, kalau kamu bermuamalah ngumpul sama orang, jangan egois. Apa yang menjadi kesenangan orang selama tidak melewati batas syariat, ikuti. Loh, maksudnya gimana Habib? Seandai kata kita duduk sama orang yang dia ini bukan santri, maka jangan kamu 24 jam bahasnya agama melulu. Tapi lihat apa yang mereka bahas. Oh, mereka ini suka bola, bahas sepak bola. Duduk sama mereka, Habib saya nggak tahu bola tapi sumpama ada dai yang begitu. Atau diri kita ini juga bukan untuk dai saja. Ini untuk diamalkan masing-masing dari kita. Duduk sama temannya misalkan yang apa? Montir. Kalau temannya lagi ngomongin tentang mobil, motor, dengerin. Dengerin, nggak apa-apa dengerin. Beb, masa saya harus dengerin? Ya karena kamu yang belajar. Dia nggak belajar. Paham? Tapi kalau masing-masing menundukkan egonya saat ketemu saudaranya, saling mendengarkan, kan rukun jadinya. Saling mendengarkan, saling menyenangkan. Tapi yang terjadi di masyarakat saat ini, masing-masing dari kita punya ego. Ada yang beginilah, ada yang begitulah, dan lain-lainnya. Hasilnya gara-gara ego, nggak ketemu berantem. Loh kenapa kok segitunya Beb? Karena kata Imam Ghazali, li'annahu la yakmul imanu abdin hatta yuhibba li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsi. Karena nggak sempurna iman seseorang sampai dia benar-benar cinta kepada orang lain sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Artinya gini, kan saya ini sekarang bicara itu pengen didengar dari lubuk hati yang paling dalam sebagai manusia. Pasti setiap dia bicara kan pengen didengarkan begitu. Jadikan kamu seperti itu saat orang berbicara kamu simak. Kamu simak. Itu yang pertama, jangan kamu abaikan. Karena kamu cinta sama diri kamu sendiri. Saya pun Beb, kalau saya bicara ada yang dengar itu saya senang. Berarti kalau orang bicara kamu juga harus dengerin. Itu sebagaimana kamu ingin diperlakukan, maka perlakukan orang lain demikian. Itu maksudnya beliau. Karena Nabi SAW pun demikian. Para sahabat itu mengatakan Nabi itu tidak melulu ngebahas tentang agama. Tidak. Ada saatnya kami tertawa bersama Nabi. Ada saatnya kami mengingat akhirat. Ada saatnya kami berbincang sebagai manusia. Ada yang curhat tentang rumah tangganya. Makanya ada riwayat-riwayat diantaranya salah seorang wanita dijadikan delegasi oleh Nabi Muhammad. Dia protes, ya Rasulullah, kenapa laki-laki ini lebih banyak pahalanya? Dia bisa berjihad, dia bisa begini dan sebagainya. Sedangkan saya tidak. Dipuji sama Nabi Muhammad. Ringkasnya, kurang lebih makna dari hadis tersebut, beliau mengatakan kalau gitu saya jadikan kamu delegasi. Atau sampaikan kepada seluruh perempuan di luar sana bahwasanya barang siapa yang taat kepada suaminya, menjaga kemaluannya, paham ya? Kemudian menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulannya, maka apa yang didapatkan semua laki-laki itu dia dapatkan. Artinya dalam hadis lain Nabi tegaskan, kalau ada perempuan ahsanat farjaha, ngerjaga kemaluannya, wa sholat khamsaha, sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadannya, nggak ditambah yang lain, taat sama suaminya, dia bisa masuk ke surga dari pintu yang manapun. Kalau dia masuk lewat pintu jihad bisa, mau lewat pintu puasa Daud bisa, mau lewat pintu tahajud masuk tanpa banyak amal. Paham? Jadi ini menunjukkan Nabi itu bukan cuma melulu tentang agama. Nanti ada lagi riwayat yang Nabi SAW diprotes sama sahabat. Nabi pun pernah diprotes saat ada satu orang nganterkan anggur kalau tidak salah atau jeruk yang masam. Nabi makan sendiri dengan lahapnya sampai habis satu wadah. Lantas yang ngasih tadi senang yang minta ampun. Begitu yang ngasih pergi, sahabat protes, ya Rasulullah,
tumben kau makan sendiri. Biasanya habis kau makan satu pasti kau gilir kami. Gol kata Nabi SAW, ini kalau kamu makan kamu marah sama dia. Kenapa? Kecutnya luar biasa. Gak mungkin kamu bisa senyum kata Nabi. Makanya saya habiskan biar dia senang. Ini Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu menempatkan posisi beliau sesuai dengan siapa yang ada di hadapan beliau. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, ittaqillahi tsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, dan di akhir-akhir hadis tadi, berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik. Apa sih maksudnya kata ulama? Ala gadri manazilihim, sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Oh, kalau kamu lagi sama, maaf misalkan lagi sama orang yang kurang mampu, jangan bicara tentang harta. Oh, ini berat sekali memang. Kita kan punya ego, tapi itu harus dilawan. Nggak bisa sekarang terus dirubah. Nggak bisa hari ini, besok dirubah. Nggak bisa saat ini, 5 menit lagi dirubah. Begitu harusnya. Jangan stuck, oh udah sampai sini aja, saya nggak mau lagi. Jangan. Tapi terus dirubah ala muradillah huwa, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa itu? Menjadi hamba yang hakiki. Bukan ala muradina nahnu, bukan atas kehendak kemauan kita masing-masing. Kalau kemauan kita ini kan nggak bisa. Saya punya ego kok. Saya laki-laki, saya yang bekerja. Saya yang ini, saya yang ini. Akhirnya begitu duduk sama orang ya nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Paham? Ini yang kedua. Kata beliau, jadikan itu semua muamalah kamu kepada orang lain. Naam. Wasalisu idza qara'tal ilma aw tala'tahu yanbaghi an yakuna ilmuka yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka kama law 'alimta anna 'umraka ma yabqa ghairu usbu fa bid-darurah la tashtaghilu fiha بعلم الفقه والأخلاق والأصول والكلام وأمثالها لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك. Nah. Kemudian yang ketiga kata beliau, kalau kamu lagi belajar murajaah, baca-baca kitab atau mencari ilmu, hendaknya kamu itu belajar yang memperbaiki keadaan hatimu. Tidak menjadikan kamu sombong, tidak menjadikan kamu merasa baik sendiri, tidak menjadikan kamu memiliki jur'ah. Apa jur'ah itu? Semena-mena kepada Allah. Ya tadi, kalau kata Ustadz Mundir, orang kalau belajar untuk pintar akhirnya semena-mena. Tapi kalau dia belajar sampai dia menjadi bodoh, dia bakal terus muhasabah, mawas diri, dia bakal terus introspeksi dirinya. Harusnya itu yang kita pelajari. Sampai mana batasan kita sudah selama ini kepada Allah. Apa kita masih stuck di tempat atau mungkin kita mundur, naudzubillah. Naudzubillah semua naudzubillah. Contoh kecil kayak Syawal. Berapa tahun kita ngerayain Syawal sudah? Ada yang 30, ada yang 20, ada yang kayak Pak Akromi sudah 50, mungkin lebih. Tapi dimulai dari usia kita balik sampai Syawal kemarin, di saat kita sudah mengetahui hukum berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram, untuk yang muda, 4 madhab sepakat salaman kepada yang bukan mahram yang masih muda itu haram. 4 madhab sama semuanya, sepakat. Sengaja menyentuhnya itu haram. Tapi yang ngebedakan nanti di orang yang sudah tua atau yang sudah tidak membuat kita tertarik, tidak membuat kita nafsu. Itu baru ada perbedaan pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak dan sebagainya. Paham ya? Nah sampai Syawal kemarin sudah berapa kali kita salaman? Kita tahu, kita doang yang tahu. Kalau masih sama, oh tahun ini masih sama Bib sama yang kemarin, bahkan lebih banyak lagi Bib, karena circle saya makin luas sekarang. Maka kamu mengalami kemunduran. Berarti selama ini saya salah ngajarkannya. Saya ada salah ngajarnya. Berarti saya enggak ngebenerin hati saya pribadi. Kemudian saya enggak
apa mendapatkan rasa takut dari diri saya. Karena kalau saya baik, hati saya pasti apa yang didengar orang lain pasti baik. Dan dia pasti ngikutin. Makanya itu selalu saya ingatkan terus. Oh, ini masih ada yang salaman. Oh, masih ada yang suka main perempuan. Oh, masih ada yang begini. Oh, masih ada yang telepon-teleponan. Ada yang sleep call. Ada yang pakai pura-pura pacaran syar'i. Berarti saya ada salah. Sayanya yang salah. Karena saya tidak memperbaiki hati saya juga. Dah, terus yang salah, kalau sudah tahu itu salahnya, bagaimana kita terus perbaikin, terus perbaikin, terus perbaikin. Terus perbaikin, selama masih hidup, saat itu juga perbaikan. Yang nggak bisa nih kalau sudah wafat. Yang nggak bisa nih kalau sudah wafat. Yuslihu qalbak, kata Imam Ghazali, cari ilmu yang sekiranya memperbaiki hati kamu. Oh yuzaki nafsak, dan mensucikan jiwa kamu. Artinya apa? Kamu ini nggak mudah menyalahkan orang lain. Yang salah pasti dimulai dari dirimu. Makanya perbaikan itu juga dimulai dari diri kita. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kalian ngerasa diri kalian yang paling benar, paling bersih. Itu nggak boleh. Tapi membersihkan diri itu harus. Faham ya? Jadi ini yang harus kita pelajari, kita kejar ilmunya, kita cari, kita amalkan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemuliaan itu, maaf, tidak dilihat dari pakaian. Kemuliaan tidak dilihat dari apa yang kami kenakan. Enggak, demi Allah saya enggak pernah ngerasa saya mulia gara-gara pakai sorban. Enggak, sama sekali tidak, demi Allah tidak. Tapi ini semua salah satu alat yang mudah-mudahan saat saya berusaha mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dari hal yang paling ringan yang saya mampu, itu bisa ngebersihkan hati saya. Itu niat saya, tujuan saya, salah satunya. Jadi ini yang mesti kita perhatikan benar-benar. Mau belajar silahkan, mau jadi apa aja silahkan. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi dai, tidak harus jadi ulama. Tapi cari ilmu yang memperbaiki hati kamu, yang mensucikan jiwa kamu, yang menambahkan rasa takut kamu kepada Allah. Itu aja. Kalau kamu belajar makin berani, waliyadzubillah. A'udzubillah. Berarti ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam penerimaan. Bisa jadi salah di niat dan lain-lainnya. Makanya niat itu juga penting. Kemarin pembukaan pun kita sampaikan, perbaiki terus niat, perbaiki terus niat. Paham? Kamalau alimta, begitu pula saat engkau mengetahui saat umurmu tinggal kurang lebih seminggu lagi, maka kamu pun tidak akan menyibukkan diri dengan ilmu fikih. Apa maksudnya? Nggak menyibukkan diri dengan ilmu fikih. Bukan berarti nggak belajar fikih, tapi la yatabahhar, tidak memperluas. Lakin tetapi dia cukup belajar untuk kesolehan amalnya saja. Paham ya? Kalian tidak perlu bahas masalah fikih itu sampai siapa saja bib mazhab yang menyebutkan, misalkan